Tahukah sahabat, setelah Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah dari seorang yang membenci Kristus menjadi seorang yang menjadikan Kristus adalah segalanya. Begitupun kita. Semakin kita merasakan kasih-Nya, hidup kita akan berubah. Fokus hidup kita bukan lagi keinginan pribadi, tetapi keinginan Kristus yang ada di dalam kita. Maka dari itu sahabat, utamakan Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu akan berbuah banyak dan mujizat akan terjadi senantiasa dalam hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat teman baik, kita sudah menyaksikan ya bagaimana kehidupan Paulus yang berubah ya. Iya. Tadinya orang yang menentang Kristus ya, kemudian dengan perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah menjadi orang yang hidup menjadi berkat ya. Iya, amin. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah kita berdoa ya supaya firman ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat yang luar biasa melalui hidup kami dan dalam kehidupan kami juga. Kami membuka hati kami supaya firman kebenaran yang kami terima ini membuat kami yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai dengan yang 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, Nah itu luar dahsyat biasa ya. Sampai tangannya apa semua yang pernah disentuh oleh Paulus itu ada mujizat di situ ya. Jadi semua yang dipakai Paulus itu ada kuasa yang membuat orang bisa mengalami mujizat itu ya, luar biasa. Nah Paulus yang dahulu menolak dan tidak percaya kepada Kristus, setelah bertobat dan Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, Paulus berubah dari orang yang tadinya hidup sebagai ahli Taurat dan yang sangat agamai menjadi orang yang hidup dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Ia membuat Paulus memberitakan firman Tuhan dengan berani dan dengan penuh kuasa. Efesus inilah Paulus setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahkan Roh Kudus membuat Paulus hidup dalam dimensi roh yang penuh kuasa dan yang supranatural. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa, Paulus hidupnya menjadi berkat yang luar biasa. Di mana oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat dari mereka. Sehingga banyak orang yang diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan, dan dipulihkan. Jadi oleh kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang ada pada Paulus,
Tuhan berkomitmen untuk mengeksekusi semua kehendaknya yang di surga terjadi di bumi. Iya. Dengan membuat, mengadakan, dan memperlihatkan mujizat-mujizat yang spesial, yang extraordinary, yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya melalui diri Paulus. Amin. Jadi sesuatu yang nggak terpikirkan itu terjadi ya. Extraordinary. Berarti kalau ya. kita hidupnya menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita seperti itu ya. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, new creation. Kita sudah diurapi dan kita sudah dipenuhi dengan kuasa urapan Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk apa? Untuk kita hidup, berjalan dan bergerak dalam dimensi Roh Kudus yang penuh kuasa dan yang supranatural ini. Amin ya. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus mempersilahkan Roh Kudus untuk membawa dan memimpin kita hidup dalam dimensi Roh Kudus yang penuh kuasa. Maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita supaya kita hidup, kita dapat hidup dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan dapat mengadakan mujizat yang luar biasa melalui kehidupan kita. Amin, ini bagus banget ya. Jadi Roh Kudus mau mengalir melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita. Amin. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di mana arti kebenaran dalam bahasa Yunani adalah realita. Jadi Roh Kuduslah yang akan membawa dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan, yaitu kepada seluruh realitanya Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita hidup berdasarkan realitanya Tuhan, bukan berdasarkan realita yang ada di dunia. Nah, ketika Roh Kudus membawa dan memimpin kita untuk hidup dengan realitanya Tuhan, maka Roh Kudus akan membuat hati dan pikiran kita menjadi sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kita melihat segala sesuatu bukan berdasarkan fakta atau realita yang ada, tetapi kita melihat dengan realitanya Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, luar biasa. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sahabat yang baik, inilah rahasia atau kunci bagaimana melalui Paulus Tuhan dapat mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebab Paulus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus bukan lagi Paulus sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Amin. Ada lagunya tuh, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, ya. Jadi melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa bersama dengan Roh Kudus Tuhan dapat mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebab Roh Kudus akan membawa dan memimpin kita hidup dalam realitanya Tuhan, bukan realitanya dunia. Jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 9 dan 10. Mari kita buka kitab kita akan baca firman Tuhan ini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ini adalah respon Paulus pada Elimas yang adalah tukang sihir
dan nabi palsu yang berusaha menghalangi Paulus memberitakan firman Tuhan kepada Sergio Paulus yang adalah orang cerdas yang menjadi gubernur di pulau itu di Pafos. Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menatap Elimas, tukang sihir itu, dan dengan tegas berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Karena seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu kepada Tuhan. Dan ia takjub oleh ajaran Tuhan. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu di antaranya kita akan baca dari @riri.andriasari. Kita akan baca ya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Riri. Ya. Saya Riri, saya mau cerita tentang mujizat Tuhan dalam hidup rumah tangga saya. Saya dulu mempunyai kista, di kanan kista lebih besar. Dan di sebelah kiri ada kista namun lebih kecil. Karena itulah dokter memvonis saya akan susah untuk memiliki anak. Kami pun sempat menyerah. Manusiawi kami punya perasaan seperti itu. Tapi kami tidak putus asa. Amin. Amin. Setiap hari kami terus berdoa agar Tuhan bisa mempercayakan kami seorang anak di tengah keluarga kami. Dan puji Tuhan, setelah 8 tahun penantian panjang, beberapa minggu kemarin saya positif hamil dan kandungan saya baik. Saya pun sempat kaget dan tidak percaya. Wah, selamat ya Riri ya, Tuhan berkati. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak semua bisa terjadi, anehnya kisah saya yang sebesar tidak ada. Hanya sebelah kiri kisahnya jadi 2 namun kecil. Tapi dokter bilang ini aman. Untuk Ibu Mala dan Pak Agus, mohon doakan agar kandungan saya terus sehat. Dan agar kami bisa menantikan buah hati kami. Tuhan memberkati. Wah luar biasa Riri, sekali lagi selamat ya. Tuhan menjawab doanya setelah 8 tahun. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau Tuhan sudah menjawab doanya Riri, pasti Tuhan akan menuntaskan dan menyelesaikannya semuanya ya. Amin. Mungkin dengan kejadian ini supaya apa? Banyak berdoa jadi ya gitu ya. Iya. Dan kita lihat di sini ternyata ketika Riri ini responnya benar-benar percaya bahwa tidak menyerah begitu ya. Karena Riri percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan terus berdoa ya. Terus berdoa sekalipun divonis dokter susah untuk punya anak. Tapi sungguh luar biasa ya. Datang kepada Tuhan, berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan meresponinya luar biasa ya. Amin. Sehingga setelah 8 tahun Riri bisa hamil dan bahkan kistanya itu bisa hilang yang besar. Yang kecil-kecil tinggal yang kecil-kecil aja. Dan dokter bilang aman ya. Aman. Kita pasti ingin berdoa dan kita percaya bahwa setiap kita, semua anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan fasilitas itu. Yaitu ketika kita berdoa, Tuhan bersedia menjawab doa kita. Dan Riri selamat ya. Riri juga, saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Riri ya, susah punya anak. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Mirip seperti Riri Mirip seperti Riri. Sekalipun vonis berkata, dokter berkata A, B, C. Tapi kita percaya mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka Allah sang pembuat mujizat itu melakukannya buat kita ya. Selamat ya Riri ya. Nah Riri kita doakan, tapi ada beberapa hal yang kami mau menguatkan Riri ya. Jadi ini kan kandungan dalam masa pertumbuhan ya. Jadi Riri berdoa, pegang kandungannya, katakan bayiku sehat, pertumbuhannya normal. Katakan firman Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan bayi dalam Riri ini. Nah, terus juga Riri boleh sehati dengan suami, katakan bahwa babynya sehat, bayinya sehat. Dan berdoa juga sampai semua proses kelahirannya berjalan dengan baik. Yuk kita berdoa ya. Dan juga untuk sahabat yang baik yang mungkin juga dalam keadaan seperti ini ya. Mungkin dalam keadaan seperti Riri butuh didoakan karena ada kista dan mengganggu dalam proses kehamilan atau ada hal yang lain. Kita berdoa karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk, kita berdoa ya.
Tuhan, kami berdoa hari ini pertama kali kami bersyukur Kau menjawab doa Riri yang sudah 8 tahun menantikan anak ini. Dan kami percaya Kau sudah memberikan benih ilahi ini di dalam kandungan Riri. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, benih dalam kandungan Riri ini sehat, normal, pertumbuhannya sempurna di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Tidak ada cacat. Kami berdoa untuk kistanya dari Riri ini mengecil dan hilang. Dan semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Kami berdoa juga untuk sahabat yang baik yang dalam keadaan seperti Riri, dalam kandungannya terganggu. Kami berdoa semua penyakit dan gangguan dalam kandungannya hari ini kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Dan kandungannya dibungkus dengan darah Yesus. Dan babynya ini bertumbuh dengan baik. Dan semua kelahirannya berjalan dengan baik, normal dan sehat. Baik ibunya maupun babynya juga. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah ini sayang ada lagi nih. Ya, kita baca ya. Dari Octavia Marni. Ya. Demikian ya, ditulis selamat malam. Saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Wah, luar biasa Marni ya. Octavia atau Marni kita panggil ya? Panggil Octavia ya. Octavia ya. Ya, senang sekali dapat DM-nya nih ya. Iya. Dikatakan begini, dulu saya pernah meminjamkan uang saya kepada teman saya dalam jumlah besar. Namun tiba-tiba teman saya hilang, tidak ada kabar. Pada waktu itu saya sedih. Namun saya justru lebih khawatir dengan keadaan teman saya. Dia bagaimana, apakah keadaannya dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Nah tapi akhirnya Tuhan mempertemukan saya dan dia di media sosial. Dan setelah bertahun-tahun kita bertemu, kami banyak cerita. Dia juga mengalami perubahan besar, ini luar biasa ya. Dia juga mengalami perubahan yang besar, akhirnya dia mengembalikan uang saya. Dan malah sekarang kami jadi partner bisnis. Wah luar biasa nih. Kadang-kadang ketika kita mengikhlaskan, Tuhan menggantinya berkali-kali lipat. Amin. Itulah cerita hidup saya, Tuhan memberkati. Amin. Wow, Octavia. Octavia kalau lagi nonton, terima kasih. Terima kasih. Kesaksiannya menguatkan sekali ya. Mengapa? Karena apa yang disaksikan, diceritakan oleh Octavia ini sesuatu kebenaran yang dan janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang sudah dialami oleh kalau kita Octavia. Ikhlas ya, kita justru menyerahkan kepada Tuhan ya, pemulihan terjadi luar biasa. Dan kan tadi kan dikatakan Octavia dipinjam uangnya dalam jumlah besar. Iya, itu gak gampang itu. Gak mudah itu ya, tapi temennya menghilang. Tapi yang sangat membuat kami terkesan adalah Octavia berkata, dia bukannya fokus kepada aduh uangku kemana nih ya, gak bakal dikembalikan gitu ya. Octavia memberikan kepada situasi ini, dia justru memikirkan keadaan sahabatnya, apakah temannya, apakah baik-baik, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Wah itu luar biasa ya. Itu hatinya Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Hati di mana peduli kepada orang lain, bahkan juga mungkin kepada orang yang mungkin menyakitkan kita, tapi ketika kita peduli, mengampuni dan merelakan dan memberkati, nah itulah disitulah. Amin. Octavia menghadirkan Tuhan di tengah hubungan dengan temannya ini. Bahkan kemudian akhirnya ketemu kan, ada jalan Tuhan, dipertemukan dan ternyata temannya ini berubah. Wow ini luar biasa. Sampai jadi partner bisnis lagi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berdoa buat orang-orang yang ada dekat kita dan mungkin juga seperti Octavia ini temannya seperti ini. Peduli mendoakan supaya temannya ini bertemu dengan kebenaran itu. Maka temannya diubahkan, bukankah indah ini? Sehingga akhirnya Octavia menjadi teman bisnis katanya ya. Dan keuangannya berkali-kali lipat. Semua hasilnya digantikan oleh Tuhan berkali-kali lipat. Wow, kami kagum akan Tuhan dan ya, luar Octavia biasa dan sahabat ya. yang baik, inilah yang namanya pentingnya hubungan. Karena Tuhan sangat menghargai hubungan. Banyak orang mengabaikan hubungan, lebih mengutamakan uang. Padahal hubungan lebih tinggi daripada uang. Amin. Nah, ini yang perlu kita jaga ya. Kita doakan ya. Kita doakan ya, ya supaya segala sesuatunya ini menjadi luar biasa ya. Nah kita berdoa ya.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesaksian yang indah, kesaksian yang membuktikan bahwa ketika kami hidup dalam kasih Amin. dan kepedulian kepada Ya. sesama dan selalu menjaga supaya kehidupan kami seperti apa yang Tuhan katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Demikianlah kami mau hidup kami terus Tuhan memiliki hati yang seperti Engkau, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang ingin membangun orang lain supaya orang lain menjadi dan menggenapi semua apa yang menjadi rencana Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah apapun yang dialami oleh anak-Mu ini Tuhan dapat menjadi satu berkat dan contoh dan teladan bahwa sesungguhnya di dalam Engkau ketika kami benar-benar berjumpa dengan Engkau sang kasih itu, kami dipenuhi dengan kasih dan hidup kami diubahkan. Hari ini kami berdoa biarlah kedua pribadi ini menjadi hubungan yang indah dan diberkati oleh Tuhan. Juga bagi kami semua sahabat-sahabat yang baik yang lain, biarlah kami memiliki hati-Mu Tuhan. Hati yang ketika berjumpa dengan Engkau, hati yang peduli, maka kuasa dan mujizat-Mu itu akan menyertai kehidupan kami. Dan kami akan melihat ada tangan Tuhan yang menyertai kami dalam kuasa dan mujizat-Mu yang tidak terpikirkan. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Jadi saat ini hal apa nih sahabat yang baik yang perlu kita ingat? Supaya kita percaya dan mengerti Tuhan itu mengadakan mujizat yang luar biasa. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru, yaitu new creation. Dan kita sudah diurapi dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat hidup, berjalan dan bergerak dalam dimensi Roh Kudus yang penuh kuasa dan yang supranatural. Amin. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di mana arti kebenaran dalam bahasa Yunani artinya adalah realita. Jadi Roh Kuduslah yang akan membuat kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Yaitu kepada seluruh realitanya Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita hidup berdasarkan realitanya Tuhan, bukan realita dunia. Dan yang ketiga, kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita telah disalibkan dengan Kristus. Namun kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini membutuhkan mujizat Tuhan untuk masalahmu atau juga untuk kesembuhan penyakitmu atau apapun yang kau alami? Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus menjamah hatimu dan memenuhimu dengan kasih dan kuasanya yang tidak terbatas. Katakan kepada Roh Kudus, mari Roh Kudus, kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam kami untuk menyembuhkan, membebaskan dan memuliakan kami saat ini juga. Spirit, pour in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, pour in this place. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan di dalam Kristus.
kami ini adalah ciptaan baru, new creation. Kami percaya bahwa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang penuh kuasa, yang supra alami, dan yang penuh mujizat. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan dan memperlihatkan mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa melalui kehidupan kami supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Come Holy Spirit, pour in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying.